Smart City People, berjumpa lagi di Smart City Info dari smartcitymakassar.com yang bisa Anda saksikan melalui live channel kami di YouTube Smart City Makassar.official. Hari ini saya Silvana akan bersama Anda kembali untuk membahas mengenai penetapan UMP Sulsel 2024 yang sudah disepakati sebesar 3.434.298. Kenaikan ini sebesar 1,45% dan jika dibanding dengan UMP Sulsel tahun 2023 yang saat itu ditetapkan sebesar 3,3 juta. Nah, Smart City People, kami sudah tersambung dengan Ketua Apindo Sulawesi Selatan, Bapak Suhardi, dan kita akan sedikit berbincang dengan Pak Suhardi mengenai bagaimana proses penetapan UMP ini dan apa-apa saja variabel ataupun indikator faktor pengali yang mempengaruhi penetapan UMP Sulsel 2024 yang memang dinilai di satu sisi ini belum sesuai harapan kita semuanya. Dan kami langsung saja menyapa Pak Suhardi dari Apindo Sulawesi Selatan. Iya, selamat siang Pak Suhardi. Assalamualaikum, Pak Suhardi. Iya, Pak Suhardi, Assalamualaikum. Ya, eh, Iya, kedengaran, Mbak? baik, kedengaran dengan baik suaranya Pak Suhardi. Ya, Ya, baik. kayaknya jaringan di lapangan ini saya rapikan dulu. Ya, baik. Ya, Ya, baik Pak ya, Suhardi. baik, Kita langsung mulai saja ya, ya. Untuk hari ini baik. kami akan meminta penjelasan mungkin dan klarifikasi dari Pak Suhardi selaku Ketua Apindo ataupun Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan tentang penetapan UMP Sulsel 2024 yang sudah disepakati sebesar 3.434.298. Dan jika Ya, dibandingkan dengan UMP Sulsel tahun 2023, ini kenaikannya sangat minim ya menurut beberapa kalangan khususnya dari serikat pekerja ataupun serikat ya, buruh, yaitu yang betul. naik hanya sebesar 1,45%. UMP Sulsel tahun 2023 saat itu ditetapkan sebesar 3,3 juta rupiah ya Pak Suhardi. Nah, prosesnya Iya, seperti apa ini Pak Suhardi sampai pada penetapan UMP yang naik hanya 1% tersebut? Silakan Pak. ya, baik. Begini, ini proses penetapan upah minimum provinsi tahun 2024. Ini sebenarnya kami kan dari Dewan Pengupahan, ya, sudah bekerja sebenarnya mungkin sebulan sebelum inilah. Jadi artinya proses ini sudah kita bahas juga di rapat kami juga, atau yang lebih mengerucut mungkin seminggu belakangan kita intens untuk berkomunikasi, mencari masukan, dan memang di Dewan Pengupahan itu sendiri ada terdiri dari serikat juga, ada juga dari pengusaha, Pindo dan Kadin, ada Iya, dari akademisi, ada dari pemerintah sendiri. Jadi ini satu proses juga, itu satu. Kedua, mengenai UMP 2024 ini, pemberlakuan untuk penghitungannya itu kan dimulai berlakunya PP 51 2023 pada tanggal 10 November kalau nggak salah, itu dari Permenaker dari pemerintah. iya, Nah, itu sebagai acuan dari penyesuaian dari PP 36 2023. iya. Jadi ini 2021. Ini penyesuaian sehingga dari hitungan-hitungan yang kita dapat Ya, bahwa memang proses penghitungan itu kan sudah baku, ada formulanya. Nah, sebelum kita masuk ke UMP sendiri, kita menghitung dulu ya. rata-rata upah di Sulsel ini berapa. Oke. Nah, itu datanya ada semua dari BPS. Bagaimana jumlah tenaga kerja yang ada di rumah tangga, berapa orang yang ada di rumah tangga, kemudian rata-rata yang bekerja. Nah, dari situ kita ambil rata-rata upah. Di Oke. sana didapat 2,
sorry, 3.290.000-an gitu. Nah, dari situ kita lihat lagi UMP yang sudah berlaku di 2023, ternyata rata-rata upah itu lebih kecil dari yang sudah berlaku Ya. di UMP 2023 ini. Sehingga menurut PP 51 2023 ini, apabila UMP lebih tinggi dari median upah atau rata-rata upah, maka ada penghitungan sendiri. Oke. Kita keluarkan nilai inflasi, sehingga yang dihitung adalah pertumbuhan ekonomi dikali dengan alfa, baru dikali dengan UMP. Nah, karena sudah tinggi, itulah yang menyebabkan kenaikan di 2024 ini relatif kecil jadinya, Mbak, gitu. Jadi itu basicnya kenapa penghitungannya kecil, karena memang di 2023 UMP kita di Sulsel sudah lebih tinggi dari rata-rata upah, gitu. Nah, kita hitung sama-sama. Nah, kita hanya dari pengusaha atau serikat ini hanya bisa berdiskusi. Amanat dari regulasi itu adalah menentukan alfanya, menentukan indeksnya. Dikasih pilihan opsi 0,1, 0,2, 0,3. Nah, kami dari pengusaha sudah berusaha untuk memberikan nilai alfanya sudah 0,3, tapi 0,3 juga hanya naiknya tadi 49.000. Apalagi kalau tahun lalu itu 0,2. Nah, kalau 0,2 cuma 32.000 gitu. Jadi yang menyebabkan kenapa dia rendah adalah memang sudah tinggi pertama. Kemudian daya serap tenaga kerjanya yang rendah di Sulsel. Itu ada beberapa faktor yang kita hitung gitu, Mbak. Ya, variabelnya ya, Pak Suwardi ya. Ya, variabel. Oke, betul. Ya. Jadi itu yang kita hitung. Ya, jadi sebenarnya kenaikan di angka 1%-an lebih atau dengan nilai 49.000 itu sudah merupakan yang maksimal begitu ya, maksimal dari aturan yang memungkinkan indeks yang diberi opsi oleh peraturan itu. Ya. Kita bisa diskusi ada 0,1, 0,2, 0,3. Memang kita yakinilah bahwa memang tidak ada kepuasan dari sisi kenaikan karena sangat kecil. Ya. Memang kita lihat itu. Ya. Nah, hanya saja gini, saya sudah sampaikan beberapa kali di teman-teman media juga, teman-teman yang bertanya. Ya. UMP ini kan sebenarnya bukan upah. Ini hanya batas minimum dari jejaring pengaman pekerjaan, ya, itu. Dan hanya berlaku untuk masa kerja di bawah 1 tahun. Ya. Jadi bukan UMP ini berlaku untuk yang di atas 1 tahun. Yang berlaku hanya di bawah 1 tahun. Pekerja muda, pekerja yang baru mulai, nah itu yang diberlakukan UMP ini. Sementara kalau pekerja yang di atas 1 tahun itu beda, tidak mengikuti UMP ini. Mereka menggunakan struktur upah dan skala upah, gitu. Baik. Jadi ini yang kami mau sampaikan. Iya, baik Pak Suwardi. Jadi sekali lagi variabel-variabel pendukung untuk penghitungan UMP 2024 tersebut sudah memenuhi semua kriteria yang diatur oleh undang-undang ya, begitu Pak Suwardi ya? Ya, karena memang kita pakai semua data dari BPS. Oke. Gitu. Nah, termasuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita kan pertumbuhan ekonomi kita Sulsel 4,8 kalau nggak salah. Nah, daerah lain kayak Kalimantan Timur atau Sulawesi Tenggara memang tinggi, sehingga memungkinkan untuk pengalinya tinggi gitu, Mbak. Oke, jadi ini kaitannya menjadi gambaran dari ekonomi yang belum sepenuhnya pulih begitu ya Pak Suwardi? Bisa dikatakan demikiankah pasca COVID-19? Betul, betul. Saya kira begini,
ya tadi banyak variabelnya. Iya. Eh, Pertumbuhan ekonomi oke. Oke. Tapi rata-rata ini, andaikan tadi rata-rata upah tadi sudah lebih tinggi dari UMP, akan dikali juga dengan inflasi. Oke. Nah, kalau inflasi dikali dengan inflasi tadi, rumusnya kemungkinan akan naik memang 3, berapa gitu. Oke. Ini karena kita pakai rumusan yang memang UMP-nya lebih kecil. Jadi bukan pertumbuhan ekonomi saja. Kita hitungannya dari rata-rata upah juga. Iya. Baru kita masuk ke rumus. Gitu. Oke. Jadi banyak faktor, bukan pertumbuhan ekonomi saja, Iya. tapi apakah daya beli juga kita hitung dulu gitu. Iya. Baik. Itu sudah ada semua formulanya. Jadi sebenarnya Iya. kita tidak bisa bergerak di luar itu. Iya, benar. Gitu. Pak Soehardi, ini sebenarnya Ya. kami juga menyambungkan dengan Andi Malantik, tapi terjadi gangguan teknis di tempatnya sekarang ini. Sebenarnya kalau yang ingin kami tanyakan juga ke Serikat Buruh, tetapi ini mungkin bisa diwakil oleh Pak Soehardi karena masuk juga di Dewan Pengupahan. Ya. Usulan dari para teman-teman di buruh itu kenaikannya berapa persen ya Pak Soehardi? Nah, begini, awalnya buruh itu nuntut 15%. Ya. Nah, kalau 5% itu tidak ada dalam hitungan, formula apapun tidak ada. Hanya melihat dari... Halo? Halo Pak? Halo Pak Soehardi, terputus mungkin ini Pak. Bisa disambung kembali Pak Soehardi? KHM. Oke. Itu sebenarnya tidak ada datanya, itu makanya tidak dipakai oleh pemerintah. Di BPS di mana tidak ada, sehingga tuntutan 15% itu tidak masuk dalam hitungan. Nah, yang kedua, pada saat kita rapat terakhir hari Jumat kemarin, ketika kita hitung 1,45 ini, pihak buruh juga menyampaikan rekomendasi ke gubernur bahwa kami meminta kenaikan 7,14. Ya. Nah, dasar perhitungan mereka adalah PP 78 2015. Ya. PP 78 itu sudah lama tidak berlaku karena diganti dengan 36 2021. Ya. Baru sekarang ada 51 2023. Nah, jadi kalau hitungan dari PP 78 memang angkanya 7,14, itu yang diinginkan oleh pihak buruh serikat, opsi pengajuan rekomendasi kepada gubernur. Nah, gubernur melihat itu, gubernur menyampaikan, kami dipanggil lagi kemarin sebelum hari Senin ya. Kita dipanggil semua termasuk Pak Andi Malantik juga. Disampaikan gubernur juga, ini peraturan pemerintah, bukan peraturan gubernur. Jadi saya juga tidak bisa menabrak itu, sehingga hitungan itu sesuai dengan hitungan Apindo, bahwa memang yang dimungkinkan adalah gerakannya adalah hanya indeks atau alfa tadi 0,1, 0,2, 0,3. Tapi di luar itu tidak bisa. Nah, pihak buruh minta 7,14. Hasil penghitungan menurut PP 78 2015. Tapi itu kan peraturan yang sudah tidak berlaku. Ya. Gitu, Mbak. Ya, baik. Akhirnya ditetapkanlah kenaikan dan disepakati kenaikan ini sebesar 1,45%, yaitu sebesar 3,4 jutaan sekian ya, begitu Pak Soehardi. Nah, ini kan akan menjadi acuan ya, acuan untuk penyesuaian UMK di masing-masing kabupaten kota, begitu kan Pak Soehardi ya? Nah, apakah ada kemungkinan? Bukan, ini baru MP. Iya, provinsi. Betul, maksud nah, saya UMK sendiri. Nanti UMK ada di tanggal 30. Oke. Tapi ini penetapan UMP akankah menjadi acuannya perhitungan? Halo Pak Soehardi. Penetapan UMK di masing-masing kabupaten kota itu apakah akan mengacu pada standar UMP Sulsel ini? Atau ada variabel lain yang bisa mempengaruhi? Iya, karena yang berlaku adalah UMP, Mbak. Jadi UMK itu tidak bisa melebihi dari UMP.
Oke, gitu. ya, jadi tetap Ya, dasar perhitungannya akan memakai variabel-variabel yang sesuai Undang-Undang Nomor tiga puluh ya, enam tersebut dengan salah satu variabelnya betul. adalah UMP Sulsel 2024 gitu ya, Pak? 24, betul, betul. Ya, jadi tidak Begitu. bisa lebih tinggi berarti kan, Pak ya, di kabupaten kota kan Iya, tidak kalau bisa karena perkiraan Anda, Pak Suwardi, di kalau kabupaten kota itu nantinya kisarannya akan ada di range berapa persen ya? Satu berapa persen atau mungkin di bawah satu? oh enggak, kalau menurut saya sih, saya belum lihat ya, saya belum Iya, hitung mungkin di, kisarannya karena saja, kan Pak. ya tadi Ya, sebenarnya begini Mbak, kalau yang penting tadi saya coba hitung nanti ya, rata-rata upah tadi, yang penting adalah apabila rata-rata upah tadi sudah lebih kecil dari UMP. Nah, itu ada rumusnya. oke, Apabila rata-rata upah itu sudah lebih besar dari UMP, nah itu faktor pengali inflasi ditambah, dan kalau inflasi ditambah itu saya hitung untuk provinsi saja sekitar 3,8-3,4% gitu loh. Jadi gerakannya kira-kira di sana. Kita hitungnya persen ya. oke, iya baik. Apabila inflasi ditambah kira-kira segitu. Ya, Karena inflasi provinsi itu kan 2, ini, dan di kota itu inflasi tidak ada, jadi dia mengikut inflasi dari provinsi. provinsi ya. Inflasi di kita kan kalau nggak salah 2, berapa itu. Iya. Oke, Pak Ya Suwardi. jadi kalau perkiraan saya ya, kalau median rata-rata upahnya sudah lebih tinggi dari UMP, Ya. kemungkinan besar kenaikannya ada di 3,4, 3,8. Oke, di masing-masing kota ya, khususnya kota Makassar ya, Pak Ya, Suwardi ya. kasar. Ya. Ya, baik. Nah, Pak Suwardi mungkin sedikit lagi dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa nih rata-rata pertumbuhannya ataupun kenaikan UMP memang relatif kecil, tetapi meskipun itu juga sudah mengacu pada variabel-variabel yang diatur oleh undang-undang. Kira-kira Ya. untuk bisa menaikkan UMP nanti di tahun-tahun berikutnya dari sisi mana yang harus digenjot nih, Pak? Iya, yang pasti pertumbuhan ekonomi, karena Oke, itu pengaruhnya ya, pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga daya serap tenaga kerja. ya, Rata-rata tenaga kerja yang bekerja, jadi itu juga mempengaruhi. Makanya ini kan buah si malakama. ya. Ketika apa pengusaha berkeberatan dengan upah, juga daya serap tenaga kerja juga akan makin kecil, Ya, terjadi eksodus juga. Makanya tujuan dari UMP ini kan sebenarnya mencegah disparitas, perbedaan antara daerah satu daerah lain. Nah di Jogja itu naiknya tinggi 7, berapa persen, tapi UMP mereka memang baru 2 juta lebih ya, gitu. Nah kalau saya lihat ya tahun-tahun ke depan itu kalau mau tinggi ya pertumbuhan ekonomi, kan oke, Sulsel sempat 7% ya, pertumbuhan ekonomi rata-rata. Kemudian juga apa upah, tenaga kerja. Nah itu kalau tenaga kerjanya sudah daya serapnya tinggi, juga rata-rata bekerja tinggi seperti Kalimantan Timur, kenaikannya juga lumayan 3,8 juga itu, 3,4 kalau nggak salah Kalimantan Timur. ya, Jadi itu ya, baik. variabelnya, yang kemungkinan yang paling penting adalah pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi, ekonomi. inflasi, dan tadi pengalinya alfa. Oke, Tapi begini juga, ya, ya PP kan berubah juga, berubah juga. Nah, kalau tadi 78 tadi, dia tidak menghitung alfa, tidak ada indeks. Nah, dia juga akan jadi tinggi juga. Jadi kita lihat juga peraturan. Indeks itu kan tujuannya hanya untuk mencegah satu daerah jauh lebih tinggi di daerah lain. Sehingga pernah terjadi banyak perusahaan yang pindah dari Banten ke Jawa Tengah. Karena di Banten sudah upah minimumnya itu sudah sampai 4 juta, 5 juta, sementara di Jawa Tengah baru 2 juta lebih. Sehingga lebih baik perusahaan pindah ke sana. Nah, dari situlah dasar kenapa pemerintah
memperkecil disparitas ini. Oke. Nah Ya, itu. ya, ya, baik. Andai kan tidak ada pakai alfa tadi, jauh lebih tinggi sebenarnya kenaikan UMP ini. Oke, baik. Banyak Pak, variabelnya juga sih. ya, Pak Suhardi, Saya setelah kira gitu, penetapan Mbak. ini apa yang akan ditindaklanjuti ke Halo? ya, yang setelah ini apakah yang akan ditindaklanjuti kepada teman-teman serikat buruh, Pak, untuk bisa Halo? mensosialisasikan hal ini? Halo, Pak Suhardi, masih bisa mendengarkan suara saya, Pak? Halo? Halo, Pak? Halo? Iya, iya, iya. Ya, ya. Iya, suara Bapak jelas terdengar di sini. Eh, apakah nanti akan ada pertemuan lagi dengan serikat buruh dan pengusaha, Pak, untuk bisa menyamakan dan masing-masing bisa melihat ini dari sisi yang positif terkait penetapan UMP dari serikat buruh bisa menerima, karena bagaimanapun penetapannya sudah tadi yang Anda sampaikan sudah mengikuti variabel-variabel yang sudah ditentukan undang-undang, dan dari pengusaha juga bisa Halo? mematuhi hal ini. Halo, Pak. Ya, ya. Iya. Ya, baru bagus. Iya, oke, Ya, baik. Apakah nanti ya. akan dilakukan komunikasi lanjutan lagi, Pak, dengan teman-teman serikat buruh, dengan pengusaha? Iya, sebenarnya kalau serikat buruh ini kita Iya, sudah sering ketemu dan sudah bahas, termasuk teman kita Pak Andi Malantik itu iya, kan kita di yang kita mereka paham. Nah, satu lagi Mbak bahwa iya, sebenarnya nanti kalau ada Pak Andi Malantik mereka juga sebenarnya tidak mempermasalahkan UMP ini oke, karena UMP ini ada hitungannya nggak bisa ini. Tadi yang saya sampaikan bahwa mereka menuntut apakah perusahaan itu sudah menerapkan struktur upah dan skala upah. oke, Itu yang penting. Itu iya, juga masuk rekomendasi dan kami juga terima itu. Jadi satu perusahaan tadi yang saya bilang, UMP ini kan hanya berlaku untuk masa kerja setahun di bawah. iya, Yang paling penting adalah kita kawal sama-sama. Kita minta rekomendasi gubernur. Gubernur juga memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak menetapkan struktur upah dan skala upah. SUSU singkatannya ya. iya, Itu yang paling penting. Itu juga tuntutan dari serikat buruh. iya, Mereka menuntut itu bahwa penerapan itu lebih diawasi, lebih diketat. Nah, kami juga begitu. Kalau ada data itu kita akan dorong dan ada ininya, ada sanksinya. Menurut kalau nggak salah nomor 1 2017 itu ada peraturan mengenai struktur upah ini. Nah, penerapan itu yang penting. iya. Kalau itu dijalankan di perusahaan, serikat buruh nggak masalah, gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Suhardi untuk waktunya sudah bersama kami di Halo, smartcitymakassar.com. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah bersama kami di smartcitymakassar.com untuk penjelasan terkait ya, penetapan UMP ini. Sayang sekali ya, Bapak Andi Malanti ya, terkendala sukses jaringan untuk selalu, bisa Mas Siti. iya, untuk Ya, bisa bergabung bersama kami nanti mungkin di ya, lain waktu. salam saya kalau Iya. sempat. Ya, Baik, terima kasih ya Pak Suhardi, Ketua Apindo baik, Sulawesi terima kasih. Selatan. Iya, selamat siang Sama-sama. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Smart City People, demikian perbincangan kami dengan Ketua Apindo Sulawesi Selatan di Smart City Info untuk hari ini terkait penetapan UMP Sulawesi Selatan 2024. Apa yang disampaikan oleh Pak Suhardi dari Apindo Sulsel bahwa penetapan itu memang sudah melalui proses penggodokan di Dewan Pengupahan dengan memasukkan faktor-faktor pengali, variabel-variabel yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan, sehingga memang hasil yang didapatkan sebesar 1,45% tersebut sudah memenuhi kaidah yang memang harus menjadi faktor untuk yang mempengaruhi penetapan UMP itu sendiri. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Pak Bahtiar Baharudin bahwa penetapan besaran UMP tersebut sudah mengacu pada formulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa indikator yang dihitung untuk mendapatkan besaran UMP. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan dan sudah mentok
artinya di situ batas tertingginya, maksudnya batas tertinggi dari usulan yang sudah disampaikan tersebut berada di angka 1,45%. Dan beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Suwardi, semoga kita berharap pertumbuhan ekonomi, kemudian laju inflasi itu bisa terkendali, daya serap tenaga kerja juga bisa maksimal, sehingga indikator-indikator yang akan menjadi variabel penentu UMP di setiap daerah ataupun di setiap wilayah setiap tahun itu juga bisa naik sesuai dengan harapan para pekerja tentunya. Kita cukupkan sampai di sini Smart City Info, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya Smart City People. Jangan lupa untuk like, subscribe Smart City Makassar.official ya, sekali lagi Smart City Makassar.official untuk Anda bisa menyaksikan kembali tayangan perbincangan kami di Smart City Info bersama Suhardi, Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.